Ibu-ibu, depannya sekolah ini lebih maju, terutama untuk kesebelasan tarusan dengan baik. Jadi kami sebagai dari nenek mama mendukung hal yang seperti ini karena anak-anak kita sekarang ini kalau kita... Yang terhormat Bapak Bupati Pesisir Selatan Bapak Haji Hendra Joni. Agak berbeda keprotokolerannya sedikit Pak. Yang kami muliakan yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Hendra Joni beserta seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Bapak Kemenak, yang saya hormati Pak Camat, Bapak Wali Negari, tokoh-tokoh masyarakat, engkau nenek mama, Surik Pandai, Bunda Kanduang, tokoh-tokoh pemuda, dan yang istimewa tentunya Ketua Yayasan Buya Gunawan beserta seluruh jajaran dan juga Ustadz-Ustazah yang dalam kegiatan kita hari ini yaitu peresmian SDIT dan juga rumah tahfiz Miftahul Ulum Bunda Lista. Saya sendiri juga kaget dengan idenya Buya Gunawan waktu itu, karena kalau saya, Pak Bupati, dimanapun apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa bantu, kita bantu, ya kan? Jadi tidak harus namanya diabadikan seperti ini, sebenarnya tidak harus seperti itu. Namun demikian, dengan adanya ide dari Buya Gunawan ini, ya tentu kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih, dan sengaja. Yang soleh, yang berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian yang saya hormati Bapak Kemenak, ini sangat luar biasa beliau. Bapak Camat, Wali Nagari, Kapolsek dan Ramil atau yang mewakili. Kemudian yang dari Travel Medan siapa? Ustadz Rahim, Aunar dari Medan. Selamat datang Pak di Pesisir Selatan ya, luar biasa. Kemudian Kepala Yayasan berserta Ibu. Saya tadi kaget karena istri saya sudah sampai di Burung Lantai. Tadinya acara ini ada acara beliau nanti peresmian batik Jembatan Akar, batik Lumpo, dan batik Manderugia di rumah dinas. Sekiranya itu dulu, saya tunggu saja semua. Ternyata ini dulu, ayo buru-buru saya ke sini. Nah, malah duluan saya sama Bu Rizka. Kemudian yang kedua, tentu saya dengan adanya pembangunan SD IT ini, yang mudah-mudahan berguna bagi masyarakat di Selatan. Inilah yang kita harapkan. Termasuk program saya, apa yang dikatakan oleh Buya tadi, apa yang dikatakan oleh Pak Kemenak tadi, memang betul ya, akhlak manusia
sekarang sudah jauh menurun. Maka kalau kita feedback ke belakang, kenapa Nabi Muhammad SAW turunkan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inna ma bu'istu li'uttami ma'akarim akhlak. Saya turunkan ke muka bumi ini Nabi kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak dan budi manusia. Ini yang terjadi sekarang di kita ini sekarang. Rasa kurang di kita ini semua. Raso dan pereso sudah kurang. Maka saya bilang ya, sedikit apapun ya orang berjasa ke kita, jasa harus dibayar, karena ini utang budi dibawa mati, saudara-saudara. Jadi di batin saya sekarang ini, saudara biar tahu, saya tidak merasa kalah. Batin saya tenang, hati saya gembira, karena tidak ada beban apa-apa di saya. Karena saya pulang kampung halaman dari polisi Bareskrim Mabes Polri, saya keluar, saya mundur 5 tahun, saya mundur di sini, ingin ikhlas membangun negeri ini ke depan lebih baik. Karena ini kampung saya. Selama ini saya lihat macet, tidak dikenal orang. Inilah saya turun bersama Ibu Isda untuk ke Selatan. Ini ingin melakukan perubahan besar-besaran di Kabupaten Selatan ini. Ini yang sudah kita lakukan sekarang ini di Selatan. Tapi biarlah apapun yang dikatakan Ibu Isda tadi, biarlah itu berlalu. Tapi Allah belum mentakdirkan siapa yang akan jadi dapat menyadarkan umat bahwa dia memasuki lautan ketuhanan dengan segala sifatnya, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehalusan Allah. Pendekatannya adalah pendekatan rasa dan tasawuf. Orang banyak tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa dalam dirinya. Ini terjadi kita di Sumatera Barat, di Indonesia bahkan terjadi ini. Oleh karenanya, tenggelamlah ke Masjid Samudra Ilahi sebelum engkau ditenggelamkan dunia. Nah, itulah nanti akan saya resmikan. Itu nanti adalah apa namanya itu, filosofis yang sangat dalam arti. Itu sebuah nanti Masjid Terapung Samudra Ilahi, di sampingnya sebuah seperti itu, filosofinya seperti itu, biar orang membaca. Mudah-mudahan dengan membaca orang nanti, orang akan berbondong, termasuk saya sendiri nanti. Setiap hari saya akan sholat di Masjid Samudra Ilahi nanti. Mudah-mudahan kita semua sadar akan kebesaran Allah, karena siapapun yang bernyawa mati tidak ada yang mati. Ya, langkah rezeki, jodoh, pertemuan, maut, semua Allah menentukan. Tidak ada yang tidak mati kita. Makanya seminta kepada saudara-saudaraku semua, selama kita hidup di dunia inilah, janganlah kita berbuat ini. Karena satu lagi yang perlu saya sampaikan ayat di sini, atau ini apa namanya, mana Pali, tutup untuk 10 kelompok manusia. Ada 10 kelompok dari umatku yang tidak akan masuk surga. Begitu Ibnu Abbas RA memulai meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa gerangan mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama Al-Kalah. Apa Al-Kalah Rasulullah? Adalah manusia penjilat, mencari muka pada penguasa dan kepada pemimpin. Kemudian Al-Jayub adalah pencuri kain-kapan kuburan. Al-Qatar, apa Al-Qatar itu? Para pengadu domba selama hidup di dunia. Al-Daibut adalah mucikari penjual perempuan sebagai pelacur. Al-Dayut adalah orang yang tidak cemburu melihat istri dan anak gadisnya bergaul dengan laki-laki lain. Saibul At-Tabang adalah para penabuh gendang besar. Saibul Kuba adalah para penabuh gendang kecil. Al-Utul, apa Al-Utul ya Rasulullah? Orang sombong yang tidak mau memberi maaf saudaranya, meminta maaf. Kemudian Az-Zanin adalah para penggunjing, orang yang suka duduk-duduk di lapau, di tepi-tepi pantai, di mana saja, itu kerjanya ngunjing orang saja. Al-Khalidaik adalah para pendurhaka kepada orang tuanya.
Kemudian berikutnya Mu'adz RA lantas bertanya kepada Rasulullah, terangkan pada kami apa maksud dari ayat pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong, surat An-Naba 78 ayat 18. Kata Rasulullah, kau menanyakan perkara besar wahai sahabatku Mu'adz. Kata Rasulullah, kelak, kata Rasulullah, kelak umatku akan dikumpulkan terpisah 10 golongan. Mereka menampakkan rupa sesuai dengan amal perbuatan dunia. Ada yang berwujud itu. Seperti apa ya Rasulullah yang berwujud itu? Kata Rasulullah bertanya, pada sahabat bertanya Rasulullah, yang pertama berbentuk kera, manusia berbentuk kera nanti. Mereka adalah para pengadu domba manusia di dunia. Yang kedua berbentuk babi, pemakan barang haram, mencari rezeki dengan cara haram. Kemudian yang ketiga, ada yang berjalan dengan kaki di atas dengan muka terseret di bawah, mereka lah pemakan riba. Kemudian 4, buta bingung, mereka manusia zalim dalam memutuskan hukum. Kemudian yang kelima, tuli bisu gila, mereka orang bangga dengan amal perbuatannya. Keenam, ada yang lidahnya terjulur, dikunyah sendiri dengan darah mengalir dari mulutnya. Mereka itulah yang mengaku para alim ulama, perbuatan yang bertolak belakang dengan ucapannya. Yang ketujuh, ada yang tangan kakinya buntung, mereka orang suka menyakiti tetangga. Kemudian 8, ada yang tersalib lempengan besi membara, mereka lah orang yang suka melaporkan online pada penguasa atas laporan palsu. Yang ke-9, ada yang tubuhnya busuk, orang yang tenggelam dengan syahwat mereka. Yang ke-10, ada orang berselimut aspal mendidih, mereka lah orang-orang sombong, angkuh, keras kepala dalam menerima nasihat orang. HR Ar-Kutubi dalam nasihat bulu ibu Syekh Nawawi. Baik, terima kasih. Dengan mengucap basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini SDIT dan juga Rumah Tahfiz Bunda Lisda dengan ismi resmi diresmikan.